Nah, kenapa semuanya bertemu di satu tempat di Katalog Pro? Karena ada kesamaan minat, gitu. Ada kesamaan minat dan ada kesamaan kebutuhan akan produk dan jasa bangunan, baik dari segi knowledge-nya, dari segi informasinya, maupun dari segi produk itu sendiri, gitu. Terima kasih sekali lagi sudah hadir dalam acara Protos hari ini. Dan seperti yang Bapak Ibu lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, kali ini Protos berbeda karena hadir di hari Selasa, bukan di hari Jumat, yaitu spesial di 12.12, dan kita akan membahas mengenai Smart Procurement Solution for Your Valuable Projects. Seperti yang saya sampaikan, di sini kita sudah hadiran dua narasumber. Ini salah satunya adalah bos saya. Di sini kita sudah kehadiran Pak Sunarpin sebagai founder dari Katalog Pro. Selamat siang, Pak Apin. Ya, selamat siang Pak Yu, Ziza, dan Pak Kris, dan juga teman-teman semua. Nah, selain Pak Sunarpin, di sini juga saya mau memperkenalkan, di sini ada Pak Kristanto Salim. Beliau adalah perwakilan dari Blibli, khususnya Blibli for Business ya, Pak Kris ya. Selamat siang, Pak Kris. Ya, selamat siang Pak Bayu, Pak Apin. Halo, juga bisa pakai headset kayaknya di bawah ya. Oke, jadi nanti dari Pak Sunarpin dan Pak Kris akan memberikan paparannya masing-masing. Jadi seperti yang sudah saya sedikit kasih teaser ya, Katalog Pro sekarang sudah mempunyai satu feature yang menarik yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu dan teman-teman, dan bagaimana sih cara memaksimalkannya. Dan di sini juga uniknya kita kehadiran Pak Kris dari Blibli yang akan juga menyampaikan paparannya mengenai khususnya Blibli for Business dan bentuk kerjasama seperti apa sih yang terjalin antara Blibli dan Katalog Pro seperti itu. Mungkin saya akan langsung saja memberikan kesempatan untuk Pak Sunarpin di sini. Mungkin kami biasa memanggil Pak Sunarpin Pak Apin gitu ya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi nanti di sini Pak Apin akan memberikan paparannya tentang feature terbaru dari Katalog Pro itu. Silakan Pak Apin. Ya, terima kasih Bayu. Ya, saya senang sekali pada kesempatan ini Bapak dan Ibu bisa hadir ya. Bisa meluangkan waktu. Saya merasa dalam menjalankan Katalog Pro ini, dengan adanya tim dari Katalog Pro, itu kita selalu membawa suasana acara-acara kita tuh dengan santai gitu. Karena kita sama tahu project itu sudah banyak pusingnya gitu. Project sudah banyak pusingnya, banyak tantangannya. Nah, dan kita perlu melakukan kegiatan-kegiatan dengan relax, dengan fun gitu ya, dengan santai, supaya informasi-informasi yang kita dapat juga bisa kita serap dengan baik gitu. Nah, saya sangat berterima kasih kesempatan hari ini bahwa acara ini bisa berlangsung berkat kerjasama kita dengan Blibli for Business dan juga dukungan dari rekan-rekan product vendor. Saya selalu memandang product vendor dan kita ini adalah baik dari product vendor, konsultan, owner, developer, project owner, itu semua adalah bagian dari sebuah tim besar sebenarnya. Karena ujung-ujungnya kita menghasilkan sebuah karya, sebuah bangunan itu menggunakan bahan material gitu, dan konsultan ataupun kontraktor terlibat di dalamnya dengan berkontribusi dari segi jasa tersebut gitu, dengan masing-masing keahliannya. Nah, jadi saya akan cerita sedikit dari mana Katalog Pro ini muncul gitu ya. Awalnya tuh seperti apa sih? Tentu obrolan-obrolan panjang tuh banyak gitu. Obrolan panjang, berbagai hal kita diskusi secara internal ya. Tapi semua itu mungkin berujung pada satu hal yang juga saya rasakan dialami oleh Bapak dan Ibu gitu loh. Yaitu kebutuhan yang sama akan informasi terkait building product. Jadi buat yang kenal saya mungkin juga tahu bahwa background saya itu ada di konsultan ya, konsultan perencana, engineering consultant. Nah, pada saat sebagai konsultan itu kita banyak berinteraksi baik dengan klien maupun dengan product vendor. Di satu sisi kita paham gitu, pada saat kita makin bergelut dengan sebuah project, informasi terkait produk itu makin lama makin terasa pentingnya. Tetapi karena kita sibuk dengan kerjaan, kadang-kadang itu tidak terkelola dengan baik. Nah, sehingga banyak hal tertunda gitu. Informasi tentang produk yang harusnya kita menambah pengetahuan dengan rutin itu tertunda gitu. Nah, itu yang banyak terjadi gitu. Sama seperti hari ini, dengan adanya media Katalog Pro, media Zoom, kita bisa ketemu hari ini adalah sama-sama ingin mendapatkan pengetahuan kan. Nah, jadi Katalog Pro itu adalah, kalau bahasa saya mungkin di slide berikutnya,
saya gambarkan itu seperti sebuah komunitas ya, sebuah komunitas dunia profesional gitu. Nah, jadi di dalam Katalog Pro ini ada siapa aja? Ada dari pihak product vendor, ada dari profesional, konsultan, kontraktor, dan juga ada dari pihak owner gitu, baik developer, project owner per project gitu ya, macam-macam gitu. Nah, kenapa semuanya bertemu di satu tempat di Katalog Pro? Karena ada kesamaan minat gitu. Ada kesamaan minat dan ada kesamaan kebutuhan akan produk dan jasa bangunan, baik dari segi knowledge-nya, dari segi informasinya, maupun dari segi produk sendiri gitu. Informasi macam-macam, bisa informasi teknisnya, informasi terkait harga, itu banyak sekali sebenarnya. Nah, kalau dulu itu pengalaman kita adalah kita biasa mengumpulkan brosur gitu. Mengumpulkan brosur. Jadi brosur itu dikumpulin menuhin sebuah ruangan, kemudian harus di-manage. Lama-lama saya merasa itu sangat tidak efisien, karena setelah sekian lama kita nggak baca brosurnya, hanya tertumpuk di ruangan, kemudian kita buang, akhirnya ngumpulin lagi gitu loh. Ngumpulin lagi dan tidak terorganisir dengan baik. Nah, dengan berkembangnya teknologi, kita sudah masuk ke zaman teknologi, bisa dibilang konstruksi ini salah satu yang sebenarnya agak lambat gitu ya. Agak lambat masuk ke dunia konstruksi gitu. Nah, jadi kita memulai gitu. Saya sempat bertanya-tanya juga, bagaimana dengan kontraktor, bagaimana dengan konsultan, bagaimana dengan developer, bagaimana mereka mengelola data ini gitu, mengelola data building product. Kita sama-sama tahu ini penting, tapi kadang-kadang tidak urgent. Pada saat urgent kita baru kelabakan. Gitu. Nah, ternyata semua mungkin tidak 100%, tapi bisa dibilang 90% lebih mengelolanya itu dengan manual gitu. Mengelola dengan manual artinya mengumpulkan brosur dan di-manage. Wah, itu butuh ruangan yang sangat besar sekali gitu. Nah, itulah awal kenapa kita mendevelop sampai muncul Katalog Pro gitu. Jadi kebutuhan akan mengelola data informasi tersebut. Nah, tapi kita kemas dengan bantuan teknologi. Nah, fungsi dari Katalog Pro sendiri di samping informasi tersebut adalah kita menghubungkan para profesional. Utamanya ada 3 para pelaku profesional di industri kita, yaitu dari sisi product vendor, kemudian profesional dari konsultan, kontraktor, organisasi ya seperti HDI, IAI, ya Peravi, kemudian dari akademik ya, dan juga komunitas-komunitas lainnya. Nah, di sisi lain developer tidak berarti perusahaan besar saja, tapi kategorinya adalah mereka yang mau mengusahakan sebuah project gitu ya, apakah bangunan kantor, bangunan perumahan, bangunan warehouse dan macam-macam gitu. Ketiga elemen inilah yang dipertemukan oleh Katalog Pro, sama-sama butuh informasi produk dan jasa sebenarnya. Jadi kita berharap ke depan Katalog Pro juga Bapak dan Ibu yang punya jasa, konsultan dan kontraktor pun bisa mempunyai halaman di Katalog Pro sehingga kita semakin terkoneksi. Itulah juga kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, baik dengan Product of the Week yang dilakukan setiap hari Rabu maupun Protox yang kita lakukan setiap hari Jumat. Nah, dari situ kita berkembang kita menghadirkan beberapa fitur-fitur gitu, yaitu kalau Bapak dan Ibu sudah tahu mungkin fitur yang kanan ya, outline specification, discuss, digital catalog, support, dan bread news. Outline specification ini adalah fitur untuk membuat outline specification. Mungkin besok-besok kalau ada waktu kita bisa adakan sesi khusus tentang outline specification, bagaimana membuat sebuah laporan gitu untuk di sebuah project. Discuss adalah semacam forum. Digital catalog kita saat ini sudah lebih dari 20.000 produk yang ada di Katalog Pro dan dari 770 brand. Kemudian ada support, itu semacam kartu nama ya, semacam kartu nama. Jadi Bapak dan Ibu kalau mau butuh kontak juga bisa. Nah, brand news adalah informasi gitu. Jadi brand bisa berbagi informasi seputar produk dan kita bisa mendapat tambahan-tambahan informasi dengan ringan ya, tidak terlalu berat atau harus membaca banyak laporan. Nah, fitur baru yang sedang kita kembangkan itu adalah ada 2, yaitu RFQ dan promo. RFQ ini singkatan dari request for quotation, sedangkan promo adalah pembelian online. Jadi Katalog Pro bukan hanya informasi, sekarang melangkah satu langkah lagi, Bapak dan Ibu bisa melakukan pembelian melalui Katalog Pro, baik secara langsung maupun dibantu oleh tim Katalog Pro. Next. Oke, mungkin sedikit Katalog Pro itu sedikit Pak. Ini berarti mungkin pertanyaan dari Pak Arif sudah terjawab nih Pak Apin ya. Jadi pertanyaan dari Pak Arif Yudhistira, apakah ada proses pembelian di web ini atau hanya directory saja? Jadi sekarang sudah bisa ada feature pembelian ya Pak? Betul. Jadi ternyata dari selama perjalanan kita ini tak terhindarkan, ternyata pengguna user Katalog Pro
itu banyak juga yang bertanya gitu. Banyak juga yang bertanya, Pak, kalau saya ada kebutuhan ini, pembeliannya bagaimana? Ternyata pertanyaan-pertanyaan cukup banyak. Itulah yang mendorong kita akhirnya mengembangkan fitur baru ini, yaitu RFQ dan promo. Jadi bisa dilakukan pembelian. Nah, nanti bagaimana prosesnya akan kita bahas di bagian-bagian selanjutnya. Ya, Itu baik, Pak. kira-kira. Terima kasih. Ya. Nah, ini juga Katalog Pro semakin terkoneksi ya dengan sosial media. Bapak dan Ibu bisa juga mendapatkan informasi seputar Katalog Pro dari berbagai channel ya. Nah, pertama itu tentu ada Google Play, bisa di-download. Kita baru bikin simple apps gitu. Simple apps at least untuk akses dulu, untuk memudahkan, karena mungkin saya bisa sharing sedikit, kita benar-benar bangun Katalog Pro itu dari scratch gitu. Jadi ini benar-benar adalah hasil karya dari tim Katalog Pro yang kita bangun dari nol gitu. Kemudian ada website katalogpro.co.id, itu di halaman Katalog Pro juga ada. Kemudian kita ada WhatsApp, jadi Bapak dan Ibu kalau ada kebutuhan bisa menghubungi kita lewat WhatsApp di 0822 222 000 1678. Kita juga ada Instagram, kalau ada berita-berita, ada kegiatan bisa didapat lewat Instagram. YouTube channel, semua kegiatan-kegiatan kita rekam gitu. Kita rekam, jadi YouTube ini seperti cloud-nya kita. Kita rekam, kemudian kita taruh di YouTube supaya suatu waktu mau ditonton masih bisa gitu. Karena itu istilah sekarang ya dagingnya banyak lah gitu. Pada saat kita berdiskusi dengan produk vendor. Kemudian kita juga ada LinkedIn ya. Gitu. Nah, ini beberapa yang informasi yang bisa kita sampaikan terkait sosial media. Nah, menyambung pertanyaan tadi, bagaimana bisa melakukan pembelian di Katalog Pro? Kita sebut dengan belanja hemat, harga promo, ya. Karena di Katalog Pro kita sudah terkoneksi dengan 770 brand. Bisa kita arahkan kalau ada kebutuhan ke para pihak brand tersebut. Nah, caranya bagaimana? Ada tiga channel yang kita tawarkan, yaitu melalui WhatsApp, yang bisa masuk ke Katalog Pro, ada tombol hijau, nanti bisa klik, itu juga langsung link ke WhatsApp kita. Kita ada tim nanti yang bisa membantu kebutuhan Bapak dan Ibu. Nah, atau belanja langsung. Secara berkala, Katalog Pro juga akan mengajak produk-produk untuk mempromosikan produknya di halaman Katalog Pro. Nah, ini bisa dilakukan pembelian langsung. Ya, nanti pembelian langsung ini Bapak dan Ibu bisa masuk, dan ini cakupannya kita mulai dari Jabodetabek, itu free ongkir. Kalau luar kota nanti ada tambahan biaya terkait ongkir, dan itu bisa dikomunikasikan. Selanjutnya adalah RFQ, Request for Quotation. Jadi kalau ada project juga tidak menutup kemungkinan. Kadang-kadang kebutuhan project itu kan banyak ya itemnya ya. Nah, bisa kita bantu juga gitu. Jadi projectnya ini A misalnya, mau bangun sesuatu gitu. Kebutuhannya ada lantai, ada dinding, cat, ya kan, ada atap. Nah, itu bisa kita bantu sampaikan ke para pihak vendor, sehingga buat Bapak dan Ibu cukup satu tempat gitu. Cukup satu tempat sudah bisa mendapatkan berbagai informasi tersebut. Gitu. Ya, nah hari ini kita akan bercerita tentang kolaborasinya kita dengan pihak Blibli for Business. Dan saya sangat berterima kasih dari tim Blibli juga, khususnya Pak Kris meluangkan waktu. Bagaimana Pak Kris juga approach Katalog Pro, kita berdiskusi cukup lama ya, sehingga kolaborasi ini bisa terwujud. Nah, apa saja sih yang kita kolaborasikan? Sebelum kita masuk ke sana, mungkin Pak Kris juga bisa sharing dulu, apa sih bedanya Blibli for Business ini dengan Blibli yang kita kenal? Ya, saya rasa begitu ya, Bayu ya. Ya, mungkin sebelum ke Pak Kris, Pak, maaf, ini mungkin banyak peserta yang penasaran nih Pak. Khususnya mungkin saya akan menceritakan beberapa hal yang cukup relate dengan pembahasan Pak Apin tadi ya Pak. Jadi ini ada pertanyaan dari Pak Edward gitu, masalah untuk pembelian Pak. Untuk pembelian ada minimum order atau tidak sih Pak? Gitu. Biasanya untuk setiap brand-brand yang sudah berpromo atau memanfaatkan fitur promo dan RFQ ini Pak. Ya, jadi gini, sebenarnya jangan khawatir, pembelian produk itu kita ada dari sisi online maupun offline gitu. Jadi Katalog Pro ini hibrid sebenarnya. Pembelian online bisa, pembelian offline juga bisa. Untuk pembelian online memang kita ada minimum quantity ataupun minimum transaksi. Ya, jadi bisa berupa quantity tertentu ataupun transaksi tertentu, itu berlaku. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita memudahkan terkait dengan pengiriman. Jadi untuk area Jabodetabek itu ongkir sudah include, ya, kecuali produk-produk tertentu. Nah, untuk supaya ongkir tersebut bisa di cover, makanya ada minimum quantity. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, kalau kebutuhannya nanti lebih besar ataupun di luar kota, itu juga bisa chat, nanti kita akan proses di luar sistem. Gitu. Okay. Jadi minimum quantity ada.
Karena basis kita marketnya lebih ke arah project ya, kita menservis kebutuhan project. Oke, jadi berarti bagi mudah-mudahan dengan adanya katalog Pro dan feature terbaru ini, teman-teman kontraktor atau developer lebih terbantu ya Pak ya. Jadi sudah. Betul. Dan minimum quantity juga tidak semua yang quantity besar ya. Jadi bukan quantity besar gitu. Ada beberapa yang quantity sangat kecil, bahkan ada beberapa yang quantity 1 tapi ada minimum transaksi juga ada. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Apin. Dan mungkin saya sedikit akan menjawab pertanyaan dari Pak Arif juga dengan pertanyaan yang bagaimana cara mendaftarkan sebagai supplier produk, apakah ada tutorialnya? Ada Pak. Jadi first step-nya Pak Arif tinggal setup dulu ke Katalog Pro. Pada saat masuk nanti ada video tutorial bagaimana cara pembuatan brand page di Katalog Pro sebagai profesional kah, atau sebagai brand sebuah produk, atau sebagai distributor misalnya seperti itu. Jadi nanti ada video tutorialnya Pak Arif, jadi Pak Arif tinggal set up aja dan nanti di situ bisa diputar step-stepnya, bisa dikutip dari videonya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Apin. Jadi cukup ya. Akhirnya langsung dari Pak Apin ya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kenapa Katalog Pro sekarang berkembang menjadi seperti ini. Kita tidak hanya memanfaatkan feature dari komunitas kita gitu ya, cuman akhirnya kita punya kesempatan untuk bekerja sama dengan Blibli, khususnya Blibli for Business. Nah, makanya di sini kita juga sudah kehadiran Pak Kris. Selamat siang Pak Kris. Selamat siang Pak Bayu. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Saya perkenalkan teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, ini Pak Kristanto Saldim dari khususnya sebagai VP Blibli for Business di sini, dan saya akan langsung memberikan kesempatan nih Pak. Mungkin peserta atau teman-teman yang hadir saat ini cukup familiar dengan Blibli yang common ya Pak, untuk belanja barang harian atau yang lain gitu ya. Nah ini kita penasaran, mungkin Pak Kris bisa bercerita lebih jelas dan detail apa sih Blibli for Business itu Pak Kris. Silakan Pak. Oke, thank you Pak Bayu. Dan thank you juga untuk Pak Apin, rekan-rekan dari Katalog Pro dan rekan-rekan semuanya di sini. Izin saya share screen ya, Pak Bayu ya. Ya, silakan Pak Kris. Apakah sudah terlihat? Ya, screen saya. Sudah Pak, tinggal di full screen. Oke, sip. Oke, ya, silakan sekali lagi terima kasih atas waktunya Bapak Ibu semuanya. Salam kenal untuk kita semuanya. Saya Kris dari perwakilan Blibli for Business. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Apin, kita ada beberapa kolaborasi ya dengan Katalog Pro gitu. Dan di sini mungkin saya akan mulai sedikit memperkenalkan Blibli for Business. Ya, jadi tadi betul yang disampaikan sama Pak Bayu bahwa mungkin Bapak Ibu kenalnya itu adalah blibli.com. Dan kalian juga sedikit promosi, kan hari ini kita lagi ada Histeria namanya ya, Histeria. Jadi teman-teman di divisi kita sebutnya itu memang lagi hecticnya seperti pada umumnya ya, setiap double date itu selalu mereka itu luar biasa ininya kerjaannya gitu. Jadi Blibli for Business itu adalah bagian dari pilar dari blibli.com. Itu yang nanti akan saya share di slide saya berikutnya. Oke, jadi saya mulai dari gambaran besar dulu ya Bapak Ibu ya tentang blibli.com itu sendiri, atau biasanya kalau misalnya Bapak Ibu pernah melihat prospektusnya dari Blibli kan, karena Blibli kan sudah TBK juga, kita namanya itu adalah PT Global Digital Niaga TBK. Jadi bisa di search nanti prospektus atau laporan keuangan dan lain-lain gitu ya. So ya, in nutshell, visi kita di Blibli itu adalah untuk menjadikan ekosistem commerce ya yang dapat digunakan oleh seluruh consumer yang ada di Indonesia, dan juga berikut juga dengan institusi. Institusi di sini maksudnya adalah dari korporasi, dari perusahaan-perusahaan, dan juga termasuk dari pemerintahan. Jadi ada B2B, ada B2C juga di situ. Nah, dalam mewujudkan visi kita itu, kita melakukan semangatnya itu atau gerakan yang kita lakukan adalah omnichannel commerce gitu ya. Jadi banyak sekali mungkin Bapak Ibu akan melihat ke depannya, ataupun juga sudah dirasakan saat ini itu penggabungan antara online dan online. Kalau tadi Pak Apin menyebutnya hybrid, ya more or less seperti itu. Jadi sekarang ini kan memang customer benar-benar dimanjakan ya dengan adanya digitalisasi, dengan adanya online shop dan segala macam. Kita benar-benar dimanjakan gitu ya. Jadi customer itu pun juga kita harus lebih proaktif lagi untuk bisa menawarkan solusi yang meningkatkan diferensiasi kita dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor yang ada saat ini gitu ya. Jadi omnichannel itu adalah salah satu gerakan atau semangat yang kita bangun, dan baik yang sekarang sudah kita bangun maupun ke depan yang akan kita bangun pun juga semuanya
akan termasuk dari omnichannel dan juga berikut juga dengan live card. Gitu. Jadi ini adalah gambaran dari ekosistem yang sudah ada di saat ini. Jadi Bapak Ibu kalau belanja kebutuhan sehari-hari di Ranch Market, saya juga sering kan dekat rumah juga ya ada Farmers gitu ya, itu bagian dari ekosistem kita. Gitu. Dan juga kalau misalkan sering belanja tiket gitu ya atau travel atau hotel, dan sekarang pun juga ada mungkin mau pergi ke Disneyland, liburan dan segala macam gitu ya di tiket.com itu pun juga bagian dari ekosistem kita. Sehingga inilah yang kalau misal Bapak Ibu teman-teman melihat semuanya itu adalah Blibli tiket. Jadi kita itu memang sudah bergabung menjadi satu kesatuan sebagai satu solusi. Kita sebutnya sebagai Blibli tiket. Jadi ada 3 kategori besar di sana, Blibli itu sendiri, tiket.com dan juga Ranch Market. Nah, untuk bisa mendukung omni channel kita pun juga disupport dengan beberapa bisnis lainnya. Contohnya adalah logistik atau last mile delivery gitu ya. Lalu juga ada warehousing kita yang tersebar saat ini itu sudah sekitar 16-an titik gudang yang tersebar di secara nasional di seluruh Indonesia. Dan ada beberapa proyek-proyek yang sedang kita kembangkan juga ke depannya, baik itu dari warehouse dan juga dari hub gitu ya. Jadi kita terus melakukan pengembangan untuk warehousing-nya kita gitu. Dan dari sisi online purchase, dari sisi offline purchase, jadi Bapak Ibu teman-teman kalau ke toko-toko, kalau ketemu dengan click and collect, ya itu bagian dari Blibli juga. Ada tabs kecil, itu ada namanya Blibli Store, itu pun juga bagian dari Blibli gitu ya. Jadi benar-benar ekosistem itu tuh kita coba utilize sebisa mungkin, semaksimal mungkin ya untuk bisa baik. Dan yang paling bawah sebelah kiri Bapak Ibu bisa melihat itu adalah institution offering. Jadi di sini itu ya bagian dari B2B dan juga dari B2C. Oke, next. Nah, kita coba mengenal sedikit tentang Blibli for Business, Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan mengenai Blibli secara keseluruhan, secara corporate, kita memiliki semangat atau gerakan itu adalah omni-channel gitu ya. Dan Blibli for Business ini adalah salah satu dari 4 pilar dari Blibli. Gitu. Jadi kita itu pilar yang disebut sebagai institution. Jadi memang fokus kita itu adalah kepada perusahaan-perusahaan atau ke corporate. Saat ini target market kita adalah mid to large enterprise. Jadi memang segmen market kita sudah bagi, dan ada di slide saya berikutnya bagaimana kita membagi fokus market kita. Seiring dengan berjalannya waktu, market kita semakin lama semakin banyak, dan produk-produk atau solusi-solusi yang kita tawarkan itu juga semakin beragam. Dan terus terang memang dari saat ini kita sudah berumur sekitar 4-5 tahunan, bisnis kita cukup eksponensial growth-nya, dan dari sisi customer, dari sisi order, dari sisi juga dari marketplace itu juga sangat bertumbuh signifikan. Dari total customer yang saat ini sudah kita approach gitu ya, itu ada sekitar lebih dari 900 customer aktif yang bertransaksi dengan kita. Ini dalam Blibli for Business itu sendiri, itu lebih daripada 900 aktif customer dengan 160.000 product selection. Di sini itu lebih banyak itu adalah produk-produk seperti IT, seperti server, seperti elektronik, seperti gadget dan lain-lain. Karena itulah produk yang kita kuat di Blibli dan juga yang kita fokuskan di Blibli. Didukung dengan support dari vendor-vendor atau partner-partner kita. Itu lebih daripada 1.000-an partner vendor yang ada di internalnya Blibli for Business. Nah, dengan adanya semakin banyak, semakin bertumbuhnya produk-produk dan juga dari solusi-solusi yang kita kembangkan, itu pun juga yang kita bawa ke market-market kita. Gitu. Jadi ini mungkin ada beberapa yang market bisa yang kita. Oke. Ya, jadi ini adalah beberapa market yang kita fokuskan. Di sini mungkin terlalu banyak, saya akan bagi sebagai 4 saja. Yang pertama itu adalah FMCG manufacturer, yang kedua itu adalah FSI Telcotech, yang ketiga itu adalah geomining, dan keempat yang terakhir itu adalah hospitality. Jadi market kita semakin tahun semakin berkembang, active customer kita pun juga semakin tahun semakin berkembang. Apa yang membuat kita itu semakin meningkat dan bisnisnya pun juga mengalami exponential growth, itu karena kita juga selalu memberikan value kepada market gitu ya. Dan yang pertama yang mungkin yang kita ingin highlight dan kita coba share dan untuk berkolaborasi ke depannya dengan Bapak Ibu teman-teman semua yang ada di sini, itu adalah kita memiliki dedicated relationship manager gitu. Mungkin teman-teman atau Bapak Ibu lebih akrabnya disebut sebagai account manager.
gitu ya. Jadi kita memiliki dedicated karena bisnis kita adalah B2B ya, karena bisnis B2B itu langsung tap to the market ya, berhubungan langsung dengan end user, sehingga kita memerlukan adanya dedicated account manager yang mengerti market, mengerti customer-nya, mengerti juga solusi apa yang tepat diberikan kepada customer-customer-nya mereka gitu. Nah, didukung dengan sekian banyak sister company dari kita dan juga dari produk-produk vendor tadi, kita bisa membuat suatu solusi yang unik gitu ya di market. Jadi terkait dengan pengiriman, terkait dengan warehousing, terkait juga dengan solusi yang misalkan dari hardware di-combine juga dengan software, atau software juga di-combine dengan services, itu any kind of the solution that we can create gitu. Jadi sangat beragam sekali solusi yang dapat kita sampaikan ke market, tergantung dari kebutuhan atau memang benar-benar menjadi pain point yang ingin kita address di market. Dan yang paling terakhir di sini itu adalah flexible term of payment. Ini pun juga merupakan salah satu value yang kita lihat itu cukup menarik di market. Kenapa? Karena ya seperti yang kita ketahui selama ini, pandemi membuat beberapa bisnis juga cukup drop gitu ya. Tidak semua industri, tapi ada beberapa industri pun juga terdampak. Sehingga saat ini tuh momen-momen untuk recovery dari global, dari MNC, company pun juga ada beberapa direction yang mengatakan kita secara global harus melakukan penambahan TOP atau term of payment gitu ya. Jadi yang tadinya 30 hari mungkin jadi naik jadi 45 hari, jadi 60 hari gitu ya. Sedangkan di satu sisi dari sisi vendor atau dari sisi brand principal itu pun juga memiliki strict policy. Kita nggak bisa memberikan tambahan atau misalkan additional TOP gitu ya kepada customer kita gitu atau kepada vendor kita. Jadi hal-hal yang itulah yang gap di mana kita lihat ini sebagai suatu opportunity di mana kita bisa berada di tengah-tengahnya mereka, memberikan solusi kepada market yang memang dari satu sisi dia memiliki policy, dari satu sisi pun juga dia memiliki restriction untuk bisa mengadopt itu. Jadi kita hadir di tengah-tengah itu untuk memberikan solusi. Jadi inilah kurang lebih 3 value utama yang Libly for Business coba bring to the market, bring to the customer. Didukung tentu saja di sini mungkin nanti di slide-nya Pak Apin pun juga akan disebutkan gitu ya. Ini internal fulfillment kita dari Blibli itu sendiri itu adalah BEST gitu. Jadi BEST ini pun juga sister company kita, dia outreach-nya pun juga sudah nationwide gitu ya, dan juga secara pengiriman pun juga sangat banyak sekali solusi-solusinya, ada flat-in, ada express, COD dan seterusnya gitu. Jadi BEST ini memang sangat kita gunakan, kita andalkan untuk pengiriman elektronik, gadget, monitor dan lain-lain. Dan ini pun juga sudah banyak digunakan di platform B2C-nya kita. Dan ini gambaran selain dari BEST, tentu saja karena karakteristik dari B2B-nya itu berbeda dengan B2C secara business model, sehingga kita pun juga perlu melakukan adaptasi terhadap market kita atau bisnis model kita yang berbeda dengan penambahan armada atau logistik partner kita. Jadi kita bekerja sama juga dengan bukan hanya dari BEST tapi juga dengan kurir-kurir ekspres yang lainnya. Contohnya kayak JNE, ada Max, ada SAP, ada Grab Express Delivery pun juga kita gunakan, MTS dan seterusnya. Dan masih banyak lagi yang lain. Dan sedikit cerita, mining. Geomining itu juga pengirimannya cukup unik gitu ya, baik itu ke pelosok, baik itu ke site, baik itu juga policy-nya SOP yang di sana pun juga sangat ketat gitu ya. Itu pun juga kita juga lakukan. Jadi kita coba ingin beradaptasi dengan kebutuhan dari market itu sendiri dan kita meng-create solusi yang dibutuhkan sama market itu sendiri. Mungkin itu dulu sedikit dari saya ya, Pak Apin dan Pak Bayu. Ya mungkin nanti kalau misalkan ada pertanyaan kita bisa deep through di sana ya. Thank you. Terima kasih Pak Kris. Terima kasih Pak Kris. Nah, langsung banyak pertanyaan nih Pak Kris sebetulnya dari kolom chat. Tapi sebelumnya mungkin saya penasaran, mungkin pertanyaan simpelnya ya Pak. Mungkin Pak Kris tahu treatment bisnis B2C dan B2B itu jauh berbeda Pak, gitu. Nah, yang mungkin kita sudah mengenal Blibli itu berbisnisnya dari bisnis ke customer langsung. Nah, sedangkan B2B ini lumayan unik gitu kan bisnisnya dan cukup apa ya. Intinya mungkin kalau kita nggak kenal banget sama
customer-nya gitu yang langsung berbisnis gitu, mungkin kita agak sulit gitu. Nah, sampai akhirnya landasan pacu yang lebih panjang. Tentu saja itu juga ada pertimbangan dari B2B itu sendiri, bagaimana kita bisa masuk kepada bisnis yang lebih menguntungkan, gitu, termasuk dari B2B dan juga dari B2C. Tapi di luar daripada itu, kita juga melihat bahwa saat ini pun juga B2B itu apa sih yang dari bisnis model B2B ini atau direct to the market itu yang perubahan benar sangat luar biasa ya Pak Bayu dan teman-teman gitu. Jadi kompetisi pun juga very tough gitu, dari luar, open market, global market gitu kan, masuk ke sini itu pun juga quite tough gitu. Jadi kita ada beberapa informasi-informasi yang kita dapat di tangan dulu yang kita bisa dijadikan sebagai bekal kita membuat strategi gitu ke depannya. Jadi yang saya lihat memang pertama ya memang betul B2B itu bisnis yang menguntungkan, tapi yang lebih jauh daripada itu adalah kita bisa lebih kenal market kita bisa lebih tahu customer kita, dan setelah itu kita bisa build strategi ataupun action plan yang lebih targeted terhadap kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan market. Mungkin itu dulu Pak Bayu. Terima kasih Pak Kris. Mungkin Mbak Ziza ada ingin tambahan? Betul, tadi juga penasaran ada yang ditanyain Pak Kris. Dan kenapa akhirnya Blibli melirik Katalog Pro dan bekerja sama berkolaborasi dengan Katalog Pro nih Pak Kris? Boleh diceritain nih awalnya? Oke, thank you pertanyaannya. Ya. Thank you pertanyaannya. Jadi saya coba flashback ya. Please correct me if I wrong ya Pak Apin. Mungkin sekitar Oktober, November tahun 2022 ya. Kita coba, atau mungkin September bahkan, kita coba melakukan inisiasi meeting waktu itu dengan Katalog Pro. It's not mistaken ya, kurang lebih sekitar itu lah. Pokoknya akhir-akhir tahun 2022 gitu. Kita melakukan inisiasi meeting dengan Katalog Pro. Yang kita bawa itu adalah ide sebenarnya. Gitu. Ide di mana kita berkolaborasi yang saling menguntungkan dan juga yang saling complementary to each other. Jadi kita masing-masing memiliki ambisi ke depan. Ya, Katalog Pro memiliki visi ke depan, kita pun juga memiliki visi ke depan. Nah, bagaimana visi ini tuh kita tuangkan ke dalam satu solusi yang kerjasama, di mana solusi kerjasama itu tuh saling menguntungkan dan juga saling bisa mengembangkan secara eksponensial gitu ya dari sisi kita. Kebetulan waktu itu dari kita memiliki keinginan supaya kita pun juga ada exposure di building materials. Kenapa kita lihat building materials? Karena kan konstruksi itu terus bertumbuh ya, terus dibutuhkan. Ya sama seperti barang-barang consumer gitu ya, daily life gitu, barang-barang groceries itu juga kebutuhan sehari-hari. Dan bagian dari konstruksi itu pun juga kebutuhan pokoknya manusia, yaitu adalah tempat tinggal. Jadi konstruksi itu tuh pasti akan terus bertumbuh ke depannya, baik itu politik, tahun politik, non-tahun politik, baik itu lagi COVID ataupun enggak. Termasuk pun juga kemarin sewaktu COVID pun juga mengalami salah satu industri yang mendapatkan salah satu privilege itu adalah konstruksi yang tetap harus bisa menjalankan proyek ya gitu. Meskipun memang ada beberapa investor atau proyek yang di hold, tapi dari pemerintah kan memberikan keleluasaan untuk bisa menjalankan proyek ini. Jadi kalau kita melihat konstruksi itu bisnis yang akan terus tumbuh gitu ya. Dan saat ini pun juga untuk pekerjaan-pekerjaan atau proyek-proyek pun juga masih terus ada, seperti contohnya di perkantoran pun juga, mungkin perkantoran akan sedikit lebih mulai menurun, tapi untuk yang di landed house atau di ruko-ruko commercial area itu juga semakin bertumbuh gitu, sehingga kita memiliki arah atau ambisi ke sana. Nah, itulah ide awal di mana kita melihat bahwa ini ada suatu peluang kerjasama kita dengan Katalog Pro. Gitu. Jadi kita melihatnya, kita mungkin memiliki experience di logistik, kita memiliki experience di commerce gitu ya. Tapi mungkin Katalog Pro memiliki banyak experience-nya itu di building materials
di construction industry gitu. Sehingga kita bisa tag di sana masing-masing kelebihan kita cocok-cocokkan, masing-masing dari kekuatan kita sama-sama coba gabungkan, dan itulah yang mungkin bisa terjadi saat ini. Memang ide besarnya itu yang kita gambarkan belum ideal saat ini, betul ya Pak Apin ya, tapi kita menuju ke sana. Gitu. Kita menuju ke sana. Saat ini kita sedang melakukan kolaborasi yang pelan-pelan kita bangun ya secara gradually, itu pun juga untuk menuju goal yang lebih besar antara Blibli juga dengan mungkin itu Pak Zizai. Oke, terima Mungkin kasih. dari sisi Pak Apinja nih Pak, pada saat itu ya mungkin kita melihat Blibli satu platform digital yang besar gitu ya Pak ya, e-commerce yang salah satu terbesar lah di Indonesia gitu. Nah, sampai akhirnya terjadilah kerjasama dengan Blibli ini. Kalau dari sisi katalog Pro itu seperti apa Pak pada saat itu Pak? Ya, menurut saya yang unik ya, yang unik pada saat di approach dari Pak Kris dan tim itu, penggambaran pertama itu adalah Blibli for Business gitu. Jadi waktu pertama kali kita berkenalan, kita dijelasin tentang Blibli for Business, itu saya juga merasa ada kecocokan gitu ya. Karena orientasi kita memang sama-sama ke project, sama-sama ke B2B gitu. Tapi masing-masing punya strength yang berbeda gitu. Nah, itu juga yang menurut saya dari awal yang baik loh gitu. Awal yang baik kita melihat masing-masing pihak itu punya plus point yang kalau dikolaborasikan akan memberi manfaat buat semakin luas di dunia konstruksi. Nah, itu yang saya lihat. Kedua adalah pada saat kita berdiskusi dengan tim Pak Kris, kita merasakan cukup open minded gitu. Kadang-kadang dunia konstruksi itu nggak banyak orang yang memahami. Kalau dari kan kita sudah mengalami semua ya, kalau orang yang nggak berkecimpung di dunia konstruksi kadang-kadang nggak nangkep nih ini ada interaksi yang nggak banyak orang kenal gitu loh. Nah, dari interaksi kita dengan pihak Blibli, oh ternyata sama-sama dan sama-sama punya spirit untuk kolaborasi yang positif atau awalnya, tetapi diskusi itu berjalan dengan, saya bisa bilang tuh cukup smooth lah ya, karena sama-sama kalau ada situasi seperti ini solusinya apa, situasi ini solusinya apa. Nah, itu yang plus point yang saya rasakan pada saat kita berdiskusi ya. Dan Blibli sebagai sebuah grup yang besar kan juga punya kelebihan-kelebihan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kris. Saya rasa nanti di slide berikutnya akan semakin terlihat benefit apa sih dari kolaborasi ini yang kita bawakan buat Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin bisa kita tampilkan slide-nya ya. Ya, karena ini banyak banget yang tanya mengenai tadi tuh, mungkin Pak Kris juga sempat sampaikan mengenai TOP, kemudahan TOP Pak, terus bagaimana cara pembayaran. Ini ada pertanyaan dari Pak Marno dan juga tadi Pak Arif gitu Pak. Payment gateway-nya itu seperti apa gitu. Nah, ini mungkin akan bisa menjelaskan. Silakan Pak Arif. Ya, jadi dari sisi ini mungkin saya akan jelasin yang sisi Katalog Pro. Pak Kris nanti bisa membantu di sisi yang Blibli gitu ya. Nah, kalau Katalog Pro apa hal yang coba kita bantu, coba kita tawarkan kepada pengguna Katalog Pro sekalian, kepada industri konstruksi. Ini ada beberapa highlights, poin-poin yang sudah coba saya rangkum gitu ya. Satu adalah komplit gitu. Jadi Bapak dan Ibu dengan mengakses satu platform itu bisa terkoneksi dengan 770 lebih brand satu tempat gitu. Jadi kita nggak perlu lagi googling mencari-cari satu-satu. Oh, produk ini seperti apa, produk ini seperti apa. Nah, satu tempat ketemu semua gitu. Jadi itu komplit gitu. Komplit. Apakah brand lebih banyak dari itu? Sudah pasti ya. Nanti akan semakin bertambah, semakin berkembang gitu. Nah, tapi komplit satu poin yang plus poin yang menurut saya dengan satu tempat ketemu gitu ya. Nah, kedua, best price. Nah, kenapa kita mencoba masuk ke arah best price ini? Best price ini karena Katalog Pro itu berhubungan langsung dengan pihak prinsipal. Jadi semua penyedia informasi di Katalog Pro itu adalah pihak prinsipal langsung atau main distributor, perwakilan dari masing-masing brand tersebut. Nah, itu plus point kedua yang jadi network kita adalah network yang sifatnya direct kepada pihak prinsipal. Seperti tim yang saat hari ini ada adalah dari misalnya contoh Indogress adalah perwakilan Indogress, Knauf dari Knauf, kemudian Daldero, jadi langsung direct ke pihak prinsipal. Nah, ketiga, Katalog Pro adalah platform online dan kita juga banyak kegiatan. Mas Bayu, Ziza juga sering ke berbagai kota. Platform kita nih hybrid ya, tapi kita bisa, karena online kita bisa diakses dari berbagai kota di Indonesia. Jadi tidak hanya Jakarta jangkauannya,
ada dari Medan, dari Makassar, dari Surabaya, itu semua bisa mengakses hal yang sama, mengakses seluruh informasi produk, ya, mengakses network langsung ke prinsipal, itu semua bisa dilakukan melalui Katalog Pro. Nah, itu benefit yang kita coba tawarkan ke Bapak dan Ibu sekalian. Dari sisi Blibli, mungkin Pak Kris bisa berbagi info, Pak. Oke, thank you Pak Pin. Ya, dari Blibli kolaborasi ini tuh yang kita coba lengkapi dari Katalog Pro pun juga dari sisi pertama mengenai sales team ya. Jadi itu yang tadi di awal yang kita share mengenai dedicated account manager. Gitu. Jadi mungkin dari teman-teman project, dari teman-teman developer gitu ya memiliki atau membutuhkan suatu edukasi atau informasi terkait dengan produk tersebut juga bisa lewat Katalog Pro gitu kan. Tapi kalau misalkan juga butuh after sale service-nya gitu atau misalkan butuh lebih detail, bisa kolaborasi juga dengan tim dari Blibli for Business. Tentu saja kita juga akan berkolaborasi dengan brand-brand prinsipal juga yang ada di dalam Katalog Pro itu sendiri. Karena kan ada beberapa contohnya brand yang mungkin dari sisi timnya pun juga belum terlalu banyak, sehingga kita pun juga bisa bersama-sama ke market untuk saling melengkapi ini ya. Terus yang mungkin yang kedua yang kemarin pun juga beberapa kali diskusi dan kita coba ingin mengerti lagi kebutuhan dari market di konstruksi itu, dan sebenarnya ini bukan cuma di konstruksi tapi di most industry pun juga ini terjadi gitu ya, dan kita melihat ada peluang di sana. Itu adalah untuk flexible payment term. Jadi memang kita coba ingin bisa memberikan solusi kepada market di mana kebutuhan untuk POP ini itu juga bervariasi. Tapi again, karena Blibli for Business kita adalah kita tujuannya dan market kita adalah perusahaan atau korporasi, tentu saja Bapak Ibu pun juga perlu memberikan informasi-informasi data-data legal gitu ya, atau dokumen-dokumen perusahaan yang memang nanti kita butuhkan untuk bisa memberikan POP itu sendiri. Dan yang terakhir, yang tadi sudah disebutkan juga di awal, itu mengenai support untuk logistik atau pengiriman. Jadi Bapak Ibu yang memang mungkin saat ini punya banyak proyek di luar kota gitu, atau punya banyak proyek itu di area-area yang mungkin susah untuk mendapatkan material, misalkan yang harus dari daerah tertentu misalnya seperti itu ya. Coba nanti kita bisa diskusikan apakah kita bisa memberikan solusi yang tepat untuk bisa memenuhi kebutuhan pengiriman yang dibutuhkan oleh area atau proyek Bapak Ibu itu. Mungkin itu ya Pak Apin ya dari Blibli for Business. Thank you. Pak Kris dan Pak Apin, maaf saya potong. Ini karena kebetulan sama nih dengan pertanyaan dari Pak Arif Yudhistira. Mungkin Pak Arif ini sebagai product supplier, beliau bertanya mengenai sistem pembayarannya nanti. Bagaimana untuk pembayarannya? Apakah menggunakan payment gateway atau pembayaran ke Katalog Pro dulu baru ke vendor, atau nanti di sini difasilitasi dengan Blibli atau langsung ke vendor, Pak? Mungkin boleh bisa dijelaskan. Ya, untuk skema pembayaran tersebut memang kita ada beberapa kemungkinan ya. Jadi kalau untuk yang online, seperti tadi saya jelaskan, kita ada online maupun ada offline-nya sebenarnya. Nah, itu mungkin yang perlu dibedakan. Kalau dari sisi online, kita bekerja sama dengan payment gateway. Jadi pembayaran Bapak dan Ibu nanti akan melalui payment gateway yang sudah dikerjasamakan dengan Katalog Pro. Nah, sedangkan untuk market yang sifatnya offline, itu nanti kita bisa beberapa metode gitu. Ada metode tadi seperti disampaikan oleh Pak Kris, bisa lewat beli-beli, maupun ada juga ruang untuk kita bekerja sama dengan pihak vendor langsung. Jadi ada fleksibilitas di sana Pak, terkait dengan payment yang offline ya, yang offline. Kalau yang online kita bekerja dengan payment gateway. Terima kasih Pak Apin. Dan ini masih menyangkut juga nih Pak, dari pertanyaan Pak Arif dan sekaligus dengan Pak Dian juga sama nih. Karena beliau bertanya, apakah kita harus ada barang yang disimpan di gudang Katalog Pro sebagai stock of name? Nah, kalau barang, berhubung kita digital, jadi tidak perlu ada barang yang disimpan di gudang Katalog Pro ya Pak Apin ya? Ya, mungkin nanti diskusinya agak panjang ya kalau terkait dengan barang dan sebagainya dan agak teknis ya. Nanti kalau Pak Arif ada waktu, kita juga bisa atur untuk diskusi lebih detail terkait hal ini ya. Karena menurut saya begini, masing-masing dunia konstruksi itu sangat luas gitu. Dunia konstruksi sangat luas dan pemainnya sangat luas juga. Jadi menyikapi produk vendor itu tidak bisa ibaratnya dengan satu cara semua vendor tercukupi gitu ya, terpenuhi kebutuhannya. Walaupun dengan segala perbedaan tersebut tentu ada kesamaan-kesamaan gitu. Kesamaan terkait market, terkait hal-hal yang
kebutuhan akan harga terbaik, payment term, gitu. Tetapi menyikapinya beda-beda. Sama seperti contoh pertanyaan dasar minimum quantity pembelian. Ada yang minimumnya sangat simpel karena pengiriman bisa dengan Gojek, ya kan, atau dengan pengiriman biasa. Tapi ada juga yang sangat kompleks, yang pengirimannya itu butuh truk besar, ya kan, butuh kendaraan jauh lebih besar. Jadi sangat variatif gitu, sangat variatif dan perlu penyesuaian untuk masing-masing produk. Terima kasih Pak Apin, silakan lanjutkan. Ya. Menjawab. Next. Ya. Nah ini contoh ya, ini contoh sebuah service yang Blibli for Business coba tawarkan ya. Ini saya ngobrol dengan Pak Kris supaya Bapak dan Ibu punya gambaran kira-kira kalau ada transaksi seperti apa sih yang bisa dibantu oleh Blibli. Nah mungkin Pak Kris bisa kasih penjelasan sedikit ya Pak terkait Project Payment Solution ini ya Pak. Ya, thank you Pak Pin. Ya, jadi kalau untuk kolaborasi kita ya mungkin bisa langsung ada visualisasi di depan Bapak Ibu semuanya di sini. Jadi kita coba ambil salah satu case gitu ya. Jadi ini contohnya untuk payment terms up to 3 bulan. Jadi contohnya Bapak Ibu membutuhkan TOP ya 2 bulan, 3 bulan gitu untuk nilai sekitar 150 atau 100 juta atau maksimum di 500 juta gitu ya. Itu kita juga bisa coba diskusikan gitu. Tentu saja ada beberapa hal yang perlu kita assess di awal. Jadi nanti mungkin proyeknya skalanya seperti apa, kebutuhan materialnya bagaimana, pengirimannya itu kemana, dan nanti pengadaan barangnya seperti apa dan lain-lain gitu. Jadi ini hanya sebagai satu case yang bisa kita berikan kepada Bapak Ibu saat ini. Misalkan Bapak Ibu ada kebutuhan untuk project atau pembelian suatu barang atau produk gitu ya di dalam ekosistem Katalog Pro sampai dengan 500 juta dan membutuhkan TOP let's say misalkan sampai dengan 3 bulan, kita bisa coba kolaborasi dari sisi situ. Wah, ini berarti bisa menjadi solusi juga untuk ya kita tahu mungkin teman-teman vendor material cukup harus mempunyai cash flow yang baik ya Pak ya, gitu kan. Mungkin tapi dari sisi kontraktor atau developer butuh fleksibilitas term payment. Nah, berarti di sini mungkin akan berkolaborasi dengan Blibli, jadi akan lebih fleksibel lagi dan lebih mudah untuk dari sisi term payment-nya. Kurang lebih seperti itu ya Pak Terus Pak Apin. Ya betul. Jadi dengan kolaborasi ini ada kemudahan ya pada saat sebenarnya dua sisi ya. Ini project payment solution ini bisa berlaku buat dua sisi, baik buat produk vendor yang butuh payment-nya cash flow-nya lebih cepat maupun dari segi buyer yang butuh payment-nya lebih lama gitu ya. Jadi ini saya rasa benefit yang bagus buat industri konstruksi di mana kedua sisi sebenarnya ada kebutuhan gitu. Ada kebutuhan akan hal ini. Nah, Blibli bisa memberikan bisa menjembatani kebutuhan tersebut gitu. Dan tentunya ya untuk Blibli for Business ada term and condition yang apply, jadi ada syarat-syarat yang harus nanti dilengkapi juga gitu. Dan saya sempat tanya ke Pak Kris, Pak, kalau lebih dari angka 500 juta masih memungkinkan? Ya bocorannya Pak Kris semua memungkinkan, bisa didiskusikan. Tentunya persyaratan-persyaratannya nanti Binta akan lebih lengkap dan akan di-review lebih detail ya Pak. Ya betul Pak Pin ya, karena memang kita kalau bisnis model kita B2B ya kan, jadi kita coba melihat kembali ya, B2B itu kan memang kita ingin mengerti market gitu, kita ingin langsung berada di dalam di market itu sendiri dan juga mencoba mengadres pain point yang ada di market. Oleh karena itu dengan semangat seperti itu kan kita kan juga nggak bisa terlalu rigid gitu. Jadi case by case itu sangat banyak Bapak Ibu teman-teman semua. Case by case di lapangan itu tuh sangat banyak. Yang kita hadapi pun juga baik di industri konstruksi, industri mining, industri yang lain itu juga sangat beragam. Gitu. Sehingga case by case itu pun juga sangat banyak, beragam, dan that's why kita sangat open untuk diskusi. Mungkin saat ini Bapak Ibu nggak terlalu membutuhkan TOP ini, tapi atau mungkin Bapak Ibu membutuhkan TOP plus juga dengan service yang lain atau solusi yang lain gitu. Jadi kita pun juga bisa memfasilitasinya, itu beragam sekali solusi-solusi yang dapat kita coba kolaborasikan gitu. Oke, baik. Mungkin ada slide selanjutnya Pak Apin? Ya, slide selanjutnya. Nah, jadi ini rangkuman ya. Rangkuman jadi
dari obrolan kita semua ini, sebenarnya inilah channel-channel Bapak dan Ibu bisa manfaatkan gitu ya. Bagaimana mendapatkan produk yang dengan harga bagus, dengan cara yang mudah gitu ya. Jadi ada satu, kalau ada kebutuhan bisa langsung WhatsApp ke Katalog Pro, nomornya ada, di website juga ada tombol. Kemudian kedua, bisa belanja langsung. Belanja, posisi kita adalah promo ya, jadi yang dipromokan itu bisa dibeli. Apakah produk-produk yang dipromokan juga bisa? Bisa, tapi mungkin lewat offline, lewat penawaran harga, yaitu melalui RFQ, Request for Quotation. Jadi ada belanja langsung bisa online, bagian produk promo, ataupun offline melalui RFQ. Jadi ada beberapa channel yang bisa dimanfaatkan untuk ke Katalog Pro. Kalau mau mudah, tinggal WhatsApp. Itu udah paling mudah. Jadi nggak perlu pusing, nggak perlu hafal apa-apa. WhatsApp Katalog Pro, sebutkan kebutuhannya, nanti kita diskusi di sana. Gitu. Ya, saya rasa ini penjelasan dari kita ya. Dan sesi berikutnya nanti kita ada Pro Deals. Nah, ini seperti yang sudah ya. Jadi dari awal yang tadi saya mention juga, jadi di acara hari ini tidak hanya ada Protos, tapi ada Produce juga nih di sebelah sini. Orang juga udah lihat nih, udah mention nih di virtual background kita, dan ada produk-produk juga yang ikutan di acara ini. Nah, seperti apa sih Pak Apin, dan apa itu Produce 12-12 Pak? Ya, ini Produce ini kan kita ikut meramaikan acara tanggal 12-12 ya. Jadi kita ambil momentum ini tanggal 12-12, makanya Protos hari ini juga diadakan di tanggal 12 gitu, 12 Desember. Jadi kita sudah mengajak ada 10 brand di sini, perwakilan dari 10 brand. Kita mengajak brand, ayo kita mempromosikan produk-produk Bapak dan Ibu sekalian juga gitu melalui Katalog Pro. Jadi bisa dibeli. Nah, ini harganya sangat spesial nih. Harga-harga yang gini ya, kalau mungkin sebelum saya masuk ke sana, harga project itu kan sangat variatif ya. Tergantung quantity, tergantung jarak dan sebagainya gitu loh. Tapi minimal dengan kegiatan hari ini adalah Katalog Pro bekerja sama dengan para produk vendor itu mengadakan produk yang mungkin kuantitinya bukan besar sekali, tapi tetap ada minimum quantity, tapi harganya bagus gitu loh. Harganya bagus untuk sesuai dengan kuantitinya ya yang diinginkan. Nah, harga-harga nanti juga harga di Jadetabek. Bagaimana dengan luar kota? Kalau mau harga tersebut bisa nggak? Bisa, cuma mungkin ada tambahan biaya di ongkir. Nah, seperti itu. Dan nanti di akhir juga Katalog Pro akan tambah lagi dengan diskon tambahan gitu. Jadi Bapak dan Ibu bisa selesai, di akhir kita akan jelas sendiri. Kedua terkait dengan halaman Katalog Pro ya, bagaimana kalau mau belanja gitu. Ya mungkin boleh masuk ke halaman Katalog Pro dulu. Oke, mungkin untuk sesi kali ini di sini kita juga sudah ada tim Katalog Pro dengan Mbak Cika di sini. Yang tadi ada pertanyaan gimana sih cara belanjanya, dan tadi juga Pak Apin sudah sampaikan hari ini kita tidak hanya ada Katalog Pro dan juga Blibli, kita juga sudah ada 10 brand yang juga akan memberikan special price di Produce 12-12 ini. Jadi bagi teman-teman nanti ini mohon disimak. Jadi dari ada Dexon, ada Mega Composite, ada Knaf Sealing, Singard, Indogress, Excel, Gardrop, Marks, Hans Grohe, dan juga ada Soulstone satu lagi ya. Jadi di sini teman-teman akan bisa mendapatkan harga yang menarik, dan juga untuk lebih jelasnya mungkin akan disampaikan oleh Mbak Cika. Selamat sore Mbak Cika. Nah, gimana sih Mbak Cika cara untuk bisa memanfaatkan produk ini? Halo, selamat sore Mas Bayu. Mungkin aku lihat tadi udah banyak nih yang tanya, kira-kira gimana sih pembelian lewat Katalog Pro, gimana sih? Wih, peminatnya banyak banget ya Mas Bayu ya. Nah, mungkin di sini aku akan menjelaskan kira-kira syarat dan ketentuannya apa sih untuk belanja di Katalog Pro. Oke. Nah, sebelumnya terima kasih untuk para brand yang sudah ikut berpartisipasi di acara Katalog Pro 12-12 kali ini. Nah, untuk di acara 12-12 kali ini ada brand Dexon, Knaf Sealing, Solution, Mega Composite, Marks, Excel, Gardrop, Stonefloor, Singard, Indogress, dan Hans Grohe. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada brand-brand yang sudah ikut berpartisipasi di acara 12-12 kita kali ini. Nah, selanjutnya untuk berbelanja di Katalog Pro, kita ada syarat dan ketentuannya nih, Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk syarat yang pertama itu, stok terbatas, harap konfirmasi sebelum melakukan pembayaran. Nah, karena di produk ini peminatnya lumayan banyak, dan stoknya juga mungkin tidak terlalu banyak, nah Bapak Ibu tuh bisa jadi rebutan nih, Bapak Ibu sekalian.
Nah, jadi sebelum Bapak Ibu melakukan pembayaran, Bapak Ibu bisa konfirmasi kepada kami melalui WhatsApp di 0822 000 1678. Nah, selanjutnya ada juga berlaku minimum quantity dan nilai pembelian. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Apin, untuk di 12-12 ini kita ada minimal quantity dan nilai pembeliannya. Terus selanjutnya yang ketiga itu kita memberikan free ongkir Jadetabek. Nah, tapi di sini ada juga non Jadetabek ini gimana? Nah, itu tenang aja. Bapak Ibu tetap bisa kontak kami di 08222 000 1678. Nah, selanjutnya juga untuk harga itu sudah include dengan PPN Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, yang kelima ada lengkapi user profile dan tujuan pengiriman. Untuk user profile dan tujuan pengiriman nanti akan saya bantu jelaskan nih cara melengkapinya bagaimana. Selanjutnya ada yang keenam, transaksi tidak dapat dibatalkan, dan yang ketujuh, pengiriman mengikuti jadwal dari brand. Oke, nah selanjutnya mungkin saya akan memasuki ke tahap cara beli produknya nih, gimana Bapak Ibu sekalian. Oke, saya ingin share screen lagi. Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sudah tampil di halaman Katalog Pro. Di halaman Katalog Pro, sebelumnya Bapak Ibu dapat melengkapi profil yang ada di pojok kanan. Bapak Ibu bisa tinggal klik, lalu Bapak Ibu bisa pilih di profile. Oke. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu bisa klik di bagian pojok kanan untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan. Seperti alamat lengkap, provinsi, dan sebagainya. Dan dipastikan untuk nomor telepon Bapak Ibu bisa kami hubungi dan aktif ya Bapak Ibu sekalian. Agar nanti jika ada alamatnya kurang atau titiknya tidak sesuai, kami bisa menghubungi Bapak melalui nomor yang telah tertera di profil Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke cara pembelian produknya nih Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk cara pembeliannya, Bapak Ibu tinggal masuk ke menu promo. Oke. Bapak Ibu sudah masuk di menu promo. Banyak sekali produk yang sedang melakukan promo di halaman Katalog Pro. Kita contohkan salah satu produk ada dari produk Mega Komposit nih, Bapak Ibu sekalian. Kita bisa masuk ke halaman Mega Komposit, lalu tinggal klik button beli. Oke, nah di sini ada button beli. Bapak Ibu tinggal memasukkan alamat lengkap dan data-data yang sudah disiapkan di sini. Karena saya sebelumnya sudah mengisi, saya tinggal klik. Nah, oke, alamat sudah terisi lengkap. Di sini juga kita bisa melampirkan nih kode voucher. Kira-kira Katalog Pro melakukan apa aja nih, gitu. Misalnya ada voucher Pro Deals. Gitu. Nah. Oh, maaf. Oh, yes. Oke. Nah, terus Bapak Ibu bisa langsung kode sudah terinput, Bapak Ibu tinggal masuk ke pembayaran. Nah, nanti dari pembayaran Bapak Ibu bisa pilih metode pembayaran yang dibutuhkan. Nah, sangat mudah bukan belanja di Katalog Pro? Oke. Nanti jika Bapak Ibu kesulitan, Bapak Ibu dapat menghubungi kami di WhatsApp-nya Katalog Pro di 0822 000 1678. Baik, mungkin sekian Mas Bayu yang bisa saya sampaikan perihal Katalog Pro, pembelian di Katalog Pro. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada Mas Bayu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Cika. Nah itu seperti itu teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Tapi di sini kita juga tidak hanya memberikan promo-promo dengan harga menarik, tapi di sini untuk menurut akhir tahun ini harganya sangat spesial ya. Gitu. Tadi kalau misalnya teman-teman sudah lihat ada tambahan up to 50% gitu ya di sesi produksi ini, dan juga tambahan, kalau nggak salah tadi ada tambahan voucher ya Mbak Cika ya. Iya, betul sekali. Nanti spesial untuk di acara Produce ini kita ada voucher spesial, Mas Bayu. Jadi Katalog Pro ini pada dasarnya kita adalah platform digital yang dimana kami platform digital yang akan membantu Bapak Ibu sekalian untuk bisa mendapatkan data teknis tentang produk-produk atau brand-brand material building dari 3 kategori pekerjaan konstruksi. Jadi ada kategori pekerjaan arsitek interior, sipil, sampai dengan MEP gitu ya. Jadi nanti di sini teman-teman atau Bapak Ibu bisa langsung mendapatkan informasi, data teknis, dan hal-hal yang memang bisa dimanfaatkan dari setiap brand-brand atau vendor material yang sudah halaman di Katalog Pro. Nah, nanti bagi teman-teman yang sudah meregistrasi diri atau belum, jadi kalau yang belum harus meregistrasi diri di depan gitu, tapi kalau yang sudah tinggal masuk sign in, dan ini adalah halaman pertama pada saat kita masuk ke dalam halaman Katalog Pro. Jadi
Di sini akan terlihat seperti newsfeed kalau kita ada di Facebook atau LinkedIn gitu ya. Jadi akan ada berbagai macam info-info terupdate dari setiap brand-brand yang ada di Katalog Pro. Dan juga di sini Bapak Ibu dan teman-teman sekalian juga bisa mendapatkan data teknis tentang produk material building dengan cara masuk ke brand-brand yang mungkin di sini mungkin saya akan random masuk ke kategori misalnya sanitary misalnya gitu ya. Nah, di sini akan terkumpul berbagai macam varian sanitary yang bisa dipilih oleh Bapak Ibu dan teman-teman sekalian dan langsung bisa mendapatkan informasi tentang produk-produknya dan spesifikasinya seperti itu. Katalog Pro di sini kita sudah membuat satu feature untuk tidak hanya kita dapat informasi, tapi di sini juga kita bisa dapat juga sampai dengan harga terbaik dari setiap brand-brand material building yang Bapak Ibu bisa dapatkan, kurang lebih seperti itu. Katalog Pro. Wah, Terima kasih. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman partisipan yang sudah hadir dalam acara Protos hari ini dan juga Produce di 12-12, dan saya ucapkan terima kasih kepada 10 brand yang sudah ikutan dalam Produce 12-12 ini, dan semoga Katalog Pro bisa hadir menjadi solusi baru buat teman-teman untuk mencari harga murah untuk mendapatkan produk-produk yang terpilih. Dan juga jangan lupa untuk terus saksikan program Katalog Pro lainnya, karena kita akan bertemu dengan 10 produk ini di Product of the Week. Jadi Bapak Ibu bisa melihat lagi lebih detail dan juga spesifikasinya seperti apa dari produk-produk yang ada di dalam acara Produce 12-12 hari ini. Dan jangan lupa untuk terus saksikan ada Protos di hari Jumat dan juga Product of the Week di hari Rabu jam 2 siang. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.